Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai budaya organisasi. Agenda pembahasan yang pertama yaitu satu budaya organisasi dalam Islam. Yang kedua, pengertian pengorganisasian. Yang ketiga, prinsip pengorganisasian. Yang keempat, pembagian kerja. Yang kelima, pendekatan wewenang dan tanggung jawab. Yang keenam, koordinasi. Dan yang ketujuh, kesimpulan. Yang pertama yaitu budaya organisasi dalam Islam. Budaya organisasi merupakan seperangkat sistem nilai dan kepercayaan yang dianut bersama, yang berinteraksi dengan anggota organisasi, struktur organisasi, dan sistem pengawasan yang ada di dalam organisasi untuk menghasilkan norma-norma perilaku individu di dalam organisasi menurut Katz and Rizalswijk 1985 dalam Robbins 2006. Budaya organisasi yang Islami merupakan suatu sistem nilai dan kepercayaan yang dianut bersama, yang berinteraksi dengan individu-individu di dalam organisasi, struktur organisasi, dan sistem pengawasan di dalam organisasi yang didasarkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip ajaran Islam menurut Luqman Hakim 2011. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Budaya organisasi yang Islam didasarkan pada 3 konsep fundamental antara lain, tauhid atau keimanan kepada Allah merupakan dasar pelaksanaan segala aktivitas atau tindakan baik yang menyangkut ibadah maupun muamalah. Khilafah atau kepemimpinan dimaksudkan dalam dapat menjadi pemimpin yang bertanggung jawab terhadap manajemen, organisasi, dan kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Adalah atau keadilan dipahami oleh seorang individu bahwa ketika dia bekerja harus mentaati syariah Islam, hukum atau aturan Allah yang mengikuti petunjuk yang diberikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan menurut bahwa nafsunya demi. Lanjut. Pengertian pengorganisasian. Organisasi dapat diartikan sebagai interaksi antara orang-orang yang ada di dalam suatu wadah untuk melakukan sesuatu atau berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian dapat diketahui indikator adanya suatu organisasi itu adalah ada orang yang bekerja sama, ada kegiatan pekerjaan yang dilakukan bersama atau terkoordinir, dan ada tujuan bersama yang ingin dicapai. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Ya, baiklah. Berikut ada pelaksanaan proses indikator organisasi. Yang pertama, adanya pembagian kerja. Yang kedua, adanya departementasi. Yang ketiga, adanya bagan organisasi yang formal. Yang keempat, adanya rantai komando dan kesatuan perintah. Yang kelima, ada hierarki manajemen. Yang keempat, adanya saluran komunikasi. Yang ketujuh, adanya penggunaan komite. Kemudian ada prinsip perorganisasian, yaitu yang pertama prinsip spesialisasi kerja, yang kedua prinsip otoritas atau wewenang, yang ketiga prinsip rantai komando, yang keempat prinsip pendelegasian wewenang, dan yang terakhir prinsip rentang kendali. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi selanjutnya ada pembagian kerja. Pembagian kerja adalah analisis jabatan yang merupakan suatu aktivitas dalam menentukan apa pekerjaan yang dilakukan dan siapa yang harus melakukan tugas tersebut. Aktivitas ini adalah sebuah upaya untuk menciptakan kualitas dari pekerjaan dan kualitas dari kinerja total suatu perusahaan. Perusahaan akan baik jika sumber daya manusia di dalamnya telah mampu melaksanakan pekerjaan masing-masing dengan jelas, spesifik, serta tidak memiliki peran ganda yang dapat menghambat proses pencapaian kinerja. Next. Materi selanjutnya
Ada pendekatan wewenang dan tanggung jawab. Pendelegasian wewenang adalah memberikan sebagian pekerjaan atau wewenang oleh delegator atau pemberi wewenang kepada delegat atau penerima wewenang untuk dikerjakannya. Pertanggungjawaban adalah memberikan laporan bagaimana seseorang melaksanakan tugasnya dan bagaimana dia memakai wewenang yang diberikan kepadanya. Tanggung jawab merupakan hal terpenting dalam menjalankan suatu wewenang perusahaan karena dengan tanggung jawab seseorang karyawan dapat memberikan laporan atau pertanggungjawaban suatu keputusan yang telah diambil. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya adalah koordinasi. Koordinasi berarti proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah, departemen dan bidang-bidang fungsional suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama secara efisien. Kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi. Dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan, bermacam-macam satuan kerja pelaksanaan tugas organisasi. Tanpa ada koordinasi, suatu departemen dari sebuah organisasi tidak akan bertindak dalam kesesuaian dengan departemen yang lain, dan bahkan bisa menimbulkan masalah dan konflik. Koordinasi diperlukan untuk mencegah ego departemen. Kesimpulan, budaya organisasi mewakili sebuah persepsi yang sama dari para anggota organisasi, atau dengan kata lain, budaya adalah sebuah sistem makna bersama. Karena itu, harapan yang dibangun dari sini adalah bahwa individu-individu yang memiliki latar belakang yang berbeda atau berada di tingkatan yang tidak sama dalam organisasi akan memahami budaya organisasi dengan pengertian yang serupa. Subbudaya cenderung berkembang di dalam organisasi besar untuk merefleksikan masalah, situasi, atau pengalaman yang sama yang dihadapi para anggota. Ya, sekian materi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.